Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Bule Bayang. Teman-teman, kali ini ada pemandangan yang sangat menarik nih ya teman-teman, yang sebelumnya tidak kita sajikan seperti ini. Sebelumnya kita bermain di kota dan kita menelusuri kota Padang dan beberapa tempat-tempat spot wisatanya. Nah, kali ini teman-teman kita coba telusuri daerah pinggiran Sumatera Barat. Apa aja yang ada di sini teman-teman, dan ini posisinya di mana? Teman-teman boleh dicek atau dibuka di Google. Ini posisi daerahnya di Sumatera Barat itu di mananya. Nah, berapa jauh dari laut dan dekat-dekat dari sekitaran apa aja di sini. Jadi teman-teman, sebagai informasi kita kasih tahu teman-teman, ini nama desanya atau nagarinya Nagari Pancung Taba atau Pancung Tebal ya. Jadi nagari ini berada di Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Pancung Taba ini berbatasan dengan Nagari Moroaie. Posisi kita sekarang lagi berada di jalan menuju ke Nagari Moroaie. Sepanjang perjalanan ini, di dalam video ini saya akan coba nanti lihatkan kepada teman-teman kondisinya dan tanaman-tanaman masyarakat dan posisi-posisi spot tempat peristirahatan yang sejuk atau nyaman. Itu bisa teman-teman lihat di video ini. Jangan lupa terus tonton sampai akhir agar teman-teman bisa membayangkan bagaimana suasana di dalam video ini. Sepanjang perjalanan di dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat tanaman-tanaman masyarakat yang berada di pinggir-pinggir jalan. Teman-teman bisa lihat ada itu pisang dan berbagai macam ya, sama ya seperti daerah-daerah lain, mungkin seperti ini juga. Dan menarik teman-teman, ini lokasinya tidak dataran, ini lokasinya perbukitan. Di kiri kita ini ada jurang yang sangat tinggi sebenarnya. Di atas masih ada di kanan masih perbukitan sebenarnya. Nah, jalan ini dilalui oleh masyarakat setiap hari yang berlalu lalang antara nagari. Ini ada persimpangan kecil menuju dusun yang ada di atas sana. Dusun di atas sana itu juga ada keunikan teman-teman, yang disebut nama dusunnya yaitu Dusun Dilan. Dusun Dilan ini mempunyai dua administrasi desa, kepengurusan desanya dua administrasi desa. Itu dalam artiannya begini, ada dua desa dalam satu kampung. Terpisah kampungnya, ada batas seperti negara. Di Dilan itu teman-teman juga bagus-bagus spot-spotnya. Nanti kapan-kapan saya ajak teman-teman main-main ke sana. Juga bagus pemandangannya teman-teman. Ini masih separuh bukit lah kita tempuh perjalanannya sebenarnya. Di atas lagi, Dilan itu di atas lagi. Teman-teman bayangkan bukit yang di ujung ini. Sampai di sini masih banyak tanaman non warga teman-teman, boleh diperhatikan. Dan di sini ada jurang yang sangat tinggi, tapi ada tanaman teman-teman, boleh dilihat ya teman-teman. Kita coba mampir sebentar. Wah, agak ngeri juga nih teman-teman. Coba teman-teman lihat ke bawah, ada sungai. Itu di seberang sana itu masih perbukitan. Ya mungkin kalau dilihat secara kasat mata mungkin kayak jurang gitu aja, tapi kalau diakali mungkin bisa dijadikan uang juga teman-teman. Tapi cara berpikirnya masih panjang prosesnya, butuh dialog dan diskusi tentunya ya teman-teman, berkaitan dengan motivasi kita terhadap pembangunan desa.
Jadi teman-teman, hal-hal yang seperti ini mungkin ini bisa dikelola dengan cara bagaimana? Ya pertama dulu kita berdialog dulu bersama, cetuskan, libatkan yang punya lahan, kasih gagasan, kasih cara jalan agar punya lahan ini bisa mengaktifkan lokasinya, dan itu harus dikaji secara matang. Untuk itu teman-teman, mari kita juga ikut support bagaimana kegiatan-kegiatan desa atau nagari itu bisa berkembang ya dengan gagasan, dengan pemikiran atau dengan kapasitas ekonomi kita juga bisa membantu teman-teman. Dengan cara apa? Ya awali dengan dialog tadi teman-teman. Baik teman-teman, ini terus kita telusuri jalannya, kita perhatikan masih terjal ke bawah. Itu berarti ini kalau kita ke arah mundur ini nanjak kita ya teman-teman. Dan ada tanaman kakao juga, coklat. Masih kita temukan masyarakat yang berlalu lalang teman-teman. Hampir sama seperti daerah lain ya teman-teman. Tapi ada limited editionnya tuh ada ke setiap daerah teman-teman. Jadi itulah yang dinilai sebuah potensi yang tidak bisa dibeli oleh daerah lain teman-teman. Jadi jika kealamian ini bisa dijual, dikelola, dipoles dengan baik, ini punya nilai yang tidak sama dengan orang lain. Jadi pesan buat anak-anak muda teman-teman atau penggerak-penggerak desa, penggerak-penggerak nagari, ayo kita bangun nagari atau desa dengan meningkatkan terus dialog. Jadi teman-teman, ini salah satu desa yang meski harus disupport bagaimana bisa menjadi sebuah UMKM yang pernah kita bahas di video sebelumnya, bagaimana mencetuskan sebuah gagasan usaha di suatu desa. Ini salah satu contoh lokasi teman-teman, ini dijadikan tempat wisata. Andai kata ini dikonsep, dikelola dengan bagus, dibikinkan tempat orangnya, parkir, tempat orang duduk, dikondisikan keamanannya semua di sini. Ini berpotensi tempat yang sangat indah dan mendapatkan atau mendatangkan uang untuk orang yang mengelolanya. Jadi kita teman-teman berharap mudah-mudahan ini ada lintasan masyarakatnya yang berpikir untuk berdialog bersama, untuk membangun, mendirikan usaha bersama. Ya libatkan dengan siapa yang pemilik lahan, dilibatkan, diajak berdialog. Sepanjang ini teman-teman, ini tempat pemandian yang bisa dikategorikan bisa untuk arum jeram, dan itu disediakan fasilitas motornya untuk membawa ke atas. Nggak usah jauh-jauh ke bawah, lokasinya ini sederhana aja, dan itu dibantu untuk keamanan semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini bisa menghubungi saya, mengajak saya untuk berdialog apa yang harus kita bicarakan. Sangat bagus, ada potensi yang bagus itu. Jadi teman-teman, terus ikuti video saya teman-teman. Kita lihat hal-hal yang apa rasanya menurut kita itu bisa kita kelola dengan bagus. Ini secara alam terjadi seperti ini. Beginilah alam yang ada di suatu desa, di suatu nagari yang berada di kawasan Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, mempunyai lokasi seperti ini. Jika disulap, jika dirubah, jika dipoles dengan cara seperti apa kira-kira teman-teman? Ini menarik teman-teman. Makanya saya mengajak teman-teman untuk menonton video saya. Ini kita bukan hanya sekedar melihat, tapi kita juga berimajinasi apa kira-kira yang terbayang sama kita jika kehidupan di tempat ini bisa kita kondisikan atau kita kelola atau kita jadikan uang atau jadikan perekonomian atau hal yang bisa memberdayakan masyarakat setempat. Dan ini masih di kawasan pinggiran sungai teman-teman. Cukup panjang sebenarnya lokasi
lokasi yang bisa dimainkan, dijadikan tempat wisata. Wah, ini keren sekali sebenarnya. Jadi teman-teman, begitu banyak peluang yang bisa kita lihat di wilayah-wilayah pinggiran atau desa-desa atau nagari-nagari yang ada di wilayah Indonesia. Begitu banyak hal-hal yang berpotensi yang bisa dijadikan sebuah lokasi tempat kehidupan yang bisa memberikan pemberdayaan yang baik. Buat teman-teman yang jauh di sana yang belum pernah main ke Sumatera Barat atau masuk ke wilayah perkampungan di Sumatera Barat, nah beginilah salah satu kondisi antara perbatasan wilayah desa antara desa dan ke desa yang lainnya. Tapi ini bukan rata-rata seperti ini ada beberapa desa-desa yang agak di pinggir dan masih ada jalan yang jauh lebih jelek dari ini lagi teman-teman. Tapi kita belum bisa sampai, nanti kita coba menelusuri jalan-jalan seperti itu. Baiklah teman-teman, semoga video ini memberikan motivasi buat teman-teman untuk berpikir lebih baik lagi, untuk bisa merefleksikan pikiran kita. Dan semoga pandangan atau tontonan ini menjadi tontonan yang bisa menyegarkan pemandangan teman-teman semuanya. Jangan lupa ditonton video-video saya sebelumnya, masih banyak juga ya hal-hal yang menarik yang saya sajikan. Dan kita dominannya berbicara tentang pembangunan desa serta politik dan hal-hal yang bergejolak tentang berita. Dan kita juga memotivasi, mengajak semuanya penonton kita, merangkul semuanya, ayo kita berpikir positif. Jadi teman-teman, jika ada teman-teman minta direview lokasinya, kita juga bisa akan kunjungi nantinya. Kita akan coba review lokasi-lokasi permintaan dari teman-teman, boleh di komen aja, boleh dan jangan lupa dibagikan juga video ini teman-teman kepada saudara-saudaranya agar semuanya bisa melihat wilayah yang ada di tengah-tengah Sumatera Barat. Jadi teman-teman yang sudah pernah ke sini boleh di komen-komen juga, mana tahu ada pendapatnya yang juga lebih bagus yang bisa kita coba dialogkan bersama. Dan mudah-mudahan yang menonton video ini memberikan pandangan-pandangan positif semuanya kepada hal-hal ya yang ada di dalam video ini. Jarak antara desa Pancung Tebal atau Nagari Pancung Tebal tadi dengan Muara Air ini cukup lumayan jauh. Kalau dicoba jalan kaki ya cukup lumayan capek juga. Tapi zaman dulu ini sudah terbiasa masyarakat di sini. Termasuk saya sendiri, ini dari sini ke tempat saya ini tidak bagi saya dulunya ini tempat hal-hal biasa, aktivitas jalan kaki saya. Saya biasa aja jalan kaki di sini, bawa beban, bawa itu ya teman-teman, kayak itu kemiri saya pakai karung saya angkat di sini teman-teman. Ini pengalaman saya ceritakan sedikit ya teman-teman di dalam video ini. Waktu kecil umuran mungkin waktu SD ya. Waktu SD itu kalau pulang sekolah itu kami ke sini nih teman-teman. Kami di pinggiran jalan ini kami ngumpulin itu kemiri berjatuhan dari perkebunan warga yang ada di pinggir sebelah kanan ini. Itu banyak ini kan kayak itu bandar jalan. Nah itu pengalaman kita berjalan terbiasa di zaman dulu waktu kecil-kecil. Nah ini udah hampir masuk udah masuk wilayah sebenarnya, udah masuk wilayah desa Nagari Muara Air ya teman-teman. Sebentar lagi kita sampai ke pemukiman warga Nagari Muara Air. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton atau mensupport video-video saya. Terus tonton dan lihat video-video sebelum ini, banyak juga hal-hal yang berkeseimbangan dengan cerita video-video kita. Kita sengaja bikin alurnya, tapi ini tentang kehidupan saya sebenarnya.
dan alurnya tentang kehidupan dan sosial. Bagaimana saya berkembang berdialog dengan kita semuanya dengan cara seperti ini. Beginilah pikiran saya. Semoga ini berdampak positif buat kita bersama. Saya berharap saya punya jiwa sosial, saya ingin memberikan kesosialan saya dengan cara ya semampu saya seperti ini dulu, berbagi dengan teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya semangat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan nanti ada video-video yang lebih menarik lagi kita sajikan. Dan sampai jumpa teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.